Selesai dia pertunjukan di rumah si pejabat itu, disuruh anterin pulang sama anak buahnya katanya. Anak buahnya nganterin pulang 2, tapi dia nggak nganterin pulang. Oke guys, udah kan? Dah. Dah. Oke guys, balik lagi sama kita di obrolan Tutup toko, tutup tokonya. buka ceritanya. Begitu ya? Iya begitu. Udah tutup belum sih gua? Belum, mau tutup lagi. Ya, pada suatu ketika ini mau cerita dari Gua belum. lu. Gue Lu. dulu. Ya. Gue mau cerita urban legend di daerah Ciamis, di bagian desa terpencil deh. Ceritanya tuh tentang kebaya kuning. Apa hubungannya sama kebaya merah yang kemarin viral? Gue nggak pernah tahu tuh kebaya merah tuh. Coba googling deh kebaya merah. Kayaknya saingannya nih kebaya kuning. Iya. Ya, Kebaya kuning. gue serius. Jadi di desa itu kemunculan kebaya kuning itu udah dari generasi ke generasi gitu loh. Isunya dari tahun berapa lu tau nggak? Terakhir gue tahu itu dari tahun 40-an. Wih, Ya, makanya cukup melegenda ya. Memang nggak menggemparkan karena itu udah jadi cerita turun temurun. urban. Bahkan sampai hari ini masih menampakkan diri. Mirip-mirip kayak kalau di daerah Jakarta Timur tuh ada Mumun. Kayak gitu lah ya, kurang lebih. Iya, kayak gitulah. Oke, terus. Tapi peristiwanya ini beda ya, karena ada keterkaitan dengan era penjajahan. Jadi dari dulu itu si sosok kebaya kuning itu melakukan apa ya? Dia unjuk diri lah ke masyarakat desa situ. Sampai saat ini pun ketika ada motor lewat malam tuh di titik itu yang biasa jadi nongol, dia suka menampakkan diri dengan wujud yang berbeda seperti orang kampung gitu loh. Kan kalau kita naik motor yang malam-malam ngeliat, wah ini kasihan nih sendirian gitu. Neng mau kemana gitu kan ditanya. Mau ke kampung itu disebutin. Oke. Karena ini jalan menuju ke kampung itu. Udah ayo bareng sama kalau mau gitu. Dianterin, saya juga mau ke dalam gitu kan. Oh boleh naik dia. Naik, dianterin sampai desa itu, dia turun. Masih ada. Dia turun masih ada. Tapi begitu turun, bajunya udah beda. Dia udah pakai kebaya kuning. Selendang. Lengkap sama selendang. Oh, karena kalau dia menampakkan diri dengan menggunakan dress code-nya dia, orang kabur. Jadi penampakan dengan bermacam kreativitas dia ya. Iya. Waktu itu gue ada di desa itu main. Itu kontributor waktu zaman gue syuting dokumentasi dulu kan. Gue main ke situ silaturahmi. Gue dengarlah cerita itu. Gue ada rasa ingin tahu juga ya. Akhirnya teman gue tuh cerita. Jadi si kebaya kuning ini informasinya dulu nih dia itu penari gitu. Penari tayub. Penari tayub di tahun 40-an gitu. Tayub tuh nama jenis tariannya? Tarian. Oke. Ya, tayub. Mungkin kayak ronggeng kali ya. Si penari itu cantik, masih muda, banyak saingannya, banyak yang suka gitu. Akhirnya gue penasaran, biasanya di sini kalau sering muncul di mana? Gue tanya gitu. Malam itu juga kita tengokin di tempatnya gitu. Wah. Ya. Oh, oke, bentar. Gue recap dulu nih. Jadi, lu sempat main ke kampung ini. Namanya Ya, kampungnya nggak gue sebutin lah. Oke, daerah kotanya? Ciamis. Daerah Ciamis. Kabupaten Ciamis. Waktu itu lu nggak sengaja main ke daerah situ? Main.
ketemu sama bekas rekan kerja dulu lah Iya, ya. sengaja gue nemuin dia main ke tempat dia, karena gue sering mancing tempatnya dia. Oh, oke. Nah, lu bukalah obrolan soal hal mistik. Ada temennya bilang si Ono semalam diliatin sama si kebaya kuning. Oh, gitu. Awalnya gitu, terus akhirnya lu jadi penasaran. Penasaran, gua korek dong. Gitu, kebaya kuning tuh apa sih? Oh, kalau orang sini udah sering lihat. Itu dari zaman dahulu tuh udah menampakkan diri bahkan sampai sekarang. Katanya dari tahun 40-an gitu. Kan akhirnya gue tanya di mana kemunculannya. Jadi jalan masuk desa. Itu dia sering muncul di situ. Gua sama teman gue satu lagi yang dari Jakarta. Jadi ada teman gue yang dari Jakarta, sama teman gue yang masyarakat setempat. Nah, menuju ke TKP yang sering dia muncul. Gua ke situ, kita berhenti dong. Kalau ngeliat suasananya memang jalan masuk tuh gelap banget. Kirinya hutan, kanannya sawah. Karena kiri jalan tuh pohon gelap. Ya, identik kayak masuk-masuk ke perkampungan Jawa Barat lah. Iya kayak gitu. Dan jalannya rusak, jadi kita nggak bisa ngebut kalau situ. Jadi harus pelan memang. Gitu. Nah, menurut teman gue ini yang dia punya kemampuan supranatural, dia bilang di sini energinya kecil. Memang dia sering muncul, tapi energinya kecil. Berarti ini bukan sumber kemunculan dia tuh. Bukan di situ sebenarnya. Iya, munculnya di situ, cuman sumber aslinya ini bukan di sini dia. Tempat tinggalnya lah bukan di sini. Itu menurut teman gue yang punya kemampuan supranatural gitu. Terus dia coba apa ya namanya, scanning daerah situ lah. Nggak akan muncul malam ini menurut dia gitu. Jadi kita nggak usah tungguin. Malam itu kita pulang. Karena gue punya rasa penasaran, akhirnya gue tanya teman gue itu yang punya kemampuan supernatural. Dia coba mendeteksi dari mana apa ya? Sebenarnya dia tuh Sumbernya di mana? Tinggalnya di mana? Gitu. Akhirnya si teman gue berusaha ngebaca, sama dia nanya ke teman gue yang masyarakat setempat. Kalau arah ke sana sekitar sekian kilo dari sini itu kemana gitu. Oh ya di sana ada kebun, ada hutan gitu. Dulunya hutan, sekarang kebun dan sawah. Gitu. Kita boleh deh coba main ke sana besok. Gue baca di sana ada energi kuatnya si kebaya kuning. Itu menurut kemampuan teman gue. Kira gue beberapa orang dah besoknya ramai-ramai gue ke sana gitu. Kita naik motor karena daerahnya agak berbukit gitu ya. Akhirnya kita berhenti, kata teman gue, coba kita berhenti di sini dulu. Gue mau lihat situasi di sini gitu. Akhirnya dia berhenti, dia jalan ke dalam hutan itu, kaki dia nunjuk ke tanah begini, nginjek tanah gitu loh. Ini dulu sumur. Kata teman gue. Terus dia bilang gini, gue nggak mau nyeritain ya, mending ada orang yang gue mediasi sini. Jadi mediasinya bukan dimasukin, tapi dibuka ini penglihatan dia untuk balik ke masa penjajahan. Sulit diterima akal. Iya. Tapi ntar dulu ada pembuktian yang menurut gue ini kok mirip gitu loh. Akhirnya siapa yang mau? Ada yang nekat. Aman nggak? Aman. Ada gue, kata teman gue yang punya kemampuan. Ya udah, lu gue bukain deh, dibukain. Terus kata dia, coba lihat sekitar sini. Gitu. Terus dia ngejerit dong. Astagfirullahaladzim. Padahal siang hari itu. Oh jadi kalian tuh menuju ke TKP ini yang dikatakan kebun atau hutan itu siang bukan malam? Siang. Kirain gue malamnya. Siang, hari itu siang. Akhirnya ngeliat, dia kaget. Dia teriak, astagfirullahaladzim. Kenapa? Oh, gue gak kuat deh, gue gak mau, gue gak kuat gitu. Dia sempet akhirnya mentalnya dikuatin. Udah lu tenang, lu gak akan celaka, gak kenapa-napa lah, gue jagain di sini. Sekarang lu ceritain aja nih biar teman-teman yang ikut tahu apa yang lu lihat gitu. Ya jadi dia ngeliat nih, ternyata kok sekarang hutannya lebih lebat, nggak seperti tadi gitu. Menurut dia, iya benar ada sumur. Nah itu banyak yang mandi tuh, cewek-cewek, kata dia gitu. Oh, bukan sumur, kali apa sindang ya? Sumur, cuman emang ada tempat mandinya. Oh, oke. Dan dia nggak tahu karena ternyata
di antara yang mandi itu ada Salah si sosok satunya kebaya adalah- kuning saat dia masih hidup. Wow. Nah gitu. Udah setelah itu kan, udah dong dia dibukain lagi matanya. Udah mau diterusin nggak? Gue bilang ntar dulu. Gue perlu memastikan nih. Menurut orang sini, dulu di sini gimana kondisinya gitu. Oke. Jadi gue nunggu warga yang lewat sengaja. Hmm. Warga yang lewat, ada yang satu lewat, gue tanya dong, dulu di sini gimana tempatnya apa gitu. Oh ya, emang dari dulu mah hutan, sawah sekarang nih. Gitu. Terus ada yang lebih sepuh nih, yang lebih tua lewat, gue tanya. Biar lebih valid ya, karena dia melewati zaman itu gitu. Betul, gue tanya. Oh ya, dulu di sini kan hutan gitu. Nah, di situ sumur. Dia bilang di situ sumur gitu. Di mana Pak sumur? Itu deketnya nggak jauh di sini. Baru 10 tahun lalu lah diuruk sumur itu gitu. Jadi sumur itu emang sekarang udah nggak ada ya, sekitar 10 tahun yang lalu menurut masyarakat. Gitu. Akhirnya dari penerawangan orang yang melihat sosok si kebaya kuning itu kan cantik. Banyak yang mau cowok-cowok ya. Terutama penjajah. Banyak yang manggil dia, nanggap dia gitu loh. Penari lain tersaingi sama dia gitu loh. Akhirnya si penari itu ditanggap sama seorang pembesar. Tuan tanah lah biasanya. Tapi bukan warga lokal ya. Dari kalangan penjajah. Oh, pejabat. Ya, dari kalangan penjajah itulah. Selesai dia pertunjukan di rumah si pejabat itu, disuruh anterin pulang sama anak buahnya katanya. Anak buahnya nganterin pulang 2, tapi dia nggak nganterin pulang. Justru dia memperkosa si kebaya kuning ini. Oh, tragis ya? Iya, jadi si dua anak buah ini memperkosa si kebaya kuning. Lalu berdasarkan penglihatannya, jasadnya tuh dibuang ke dalam sumur itu dan nggak pernah ditemukan. Sama sekali nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah ditemukan. Jadi apalagi sekarang lebih repot karena udah keuruk kan. Kayaknya udah nggak mungkin ketemu deh. Itu kasus masa lalu. Belum pernah ada laporannya juga ke polisi, apalagi diinvestigasi. Nggak mungkin lah ya. Mungkin. Karena waktu itu ya daerahnya sangat terpencil pasti. Nah, jadi perkiraannya kenapa dia suka memunculkan wujudnya? Ya bisa dibilang mati penasaran mungkin ya, atau pengen orang tuh tahu kematian dia kenapa, kan nggak terungkap bahwa dia diperkosa oleh 2 orang anak buah dan jasadnya dibuang ke dalam sumur. Sebentar, itu yang ngasih tahu tuh yang tadi dikasih lihat pandangan masa lalu itu. Iya. Gila, luar biasa banget ya. Jadi kayak dia tuh kayak mesin waktu. Wow. Ya dia pulang ke masa itu, pandangannya ya. Tapi dia masih aware sama orang-orang di sekitar. Masih sadar nggak sadar gitu. Kadang-kadang dia ngeliat ke masa lalu. Iko, gue penasaran deh. Jadi ini kejadiannya di mana? Bergerak kita ke daerah mana? Nah, ini peristiwanya di sini gitu. Saat dia melakukan pertunjukan. Gitu. Terus kemudian ternyata dibawa ke sumur lagi. Balik lagi kita ke sumur. Gitu. Ternyata jasadnya dibuang ke dalam sumur itu. Gitu loh. Akhirnya malamnya kita ditanya, mau nggak kira-kira kita komunikasi langsung dengan si arwah si kebaya kuning itu gitu. Akhirnya kita coba untuk memediasi. Ya gue percaya nggak percaya ya, memasukkan si arwah ke dalam tubuh si mediatornya. Mediatornya sama yang tadi dikasih lihat beda. Pandangan flashback, beda. Beda orang. Kebetulan itu banyak yang nggak berani kan, tapi digaransi sama teman gue aman, gue jagain gitu. Akhirnya dicoba, bental nggak masuk, malah salah yang masuk kan, malah arwah lain yang masuk waktu itu gitu loh. Bental lagi, akhirnya menurut teman gue ya dia nggak mau gitu, nggak mau dimasukin. Kalau ada yang mau ngeliat boleh, sekarang dia ada di sini, cuman dia nggak mau berkomunikasi dengan kita. Tapi lewat teman lo yang bisa komunikasi sama dia itu, dia ngasih tahu nggak alasannya kenapa dia nggak mau diajak komunikasi? Nggak, memang dia nggak mau. Memang dia nggak mau. Berarti mungkin dia itu menampakkan, kalau ini sorry gue potong ya ceritanya, belum kelar kan ceritanya? Ya kira kurang lebih gitu sih. Kalau tadi lu bilang supaya orang mengetahui kronologis dia
dibuang lah apa segala macam. Kayaknya bukan deh. Apa menurut? Kayaknya bukan itu. Jadi gini, fame atau popularitas Emosi. itu kan sebuah emosi yang ini ya, sebuah emosi yang gimana ya gue sebutinnya ya. Frekuensi itu besar banget. Jadi pada saat dia sudah meninggal pun dia masih pengen tetap di Eksis. Oh begitu, iya bisa benar. Iya, jadi Sudut pandang lu beda nih. energinya masih terperangkap di situ karena kekuatan keinginannya dia dulu. Jadi Bisa. meskipun dia sudah nggak ada, dia masih pengen tetap di aware sama orang-orang. Energinya masih berlebihan ya. Masih sebesar itu. Karena kalau misalnya gini, kalau misalnya dia pengen kita ketahui di mana letaknya, mungkin nggak nunggu 10-20 tahun. Dari kalau sekuat itu dia Betul, ya. sering wujudin apa segala macam, pasti dia ada masuk ke salah satu orang atau ngasih clue dengan cara apapun, letak jasad saya di sini loh. Ini enggak loh. Even tadi kan mau diajak dimasukin untuk diajak komunikasi, dia nggak mau. Gak mau. Gak mau. Memang dia menutup diri kayaknya ya. Ternyata soket ada yang narsis juga ya. Iya, tapi nggak ada salahnya mungkin ya kalau suatu saat kita ada waktu kita main ke daerah sana. Yuk, Kita ketemu dengan narasumber-narasumber yang waktu itu gue juga ketemu beberapa narasumber yang udah sepuh yang ceritain dulu katanya mah ada cantik banget orangnya gitu. Terus narinya bagus gitu. Jadi penari-penari lain pun banyak yang iri gitu. Nah, kehilangan dia dulu sempat kontroversi. Katanya dibunuh sama penari-penari lain yang iri gitu. Tapi menurut penerawangan, ya dia diperkosa, terus dibunuh, jasadnya dibuang ke sumur. Itu penerawangan supranatural. apalagi ya memang zaman itu hukum tuh masih ya bisa dibilang ada nggak ada ya. Kayaknya belum terlalu ini. Iya, ya, maksudnya hukum tuh masih dipegang sama orang yang berkuasa aja gitu. Iya. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu kayaknya udah ya nggak mungkin lah investigasi gitu. Ya oke, cerita dari gua kayak gitu. Mungkin kalau ada waktu kita bisa Gue penasaran asli. bikin video di TKP langsung. Kita ke sana ya. Gimana kondisinya? ya? Boleh. Gue pengen banget gitu, maksudnya dikasih lihat flashback masa lalunya gitu apa segala macem. Feeling gue kalau gue bisa diajak komunikasi sama dia, kayaknya tujuan dia emang itu deh, masih pengen tetap dikenang gitu dengan cara Oh dia. iya mungkin. Lebih ke arah situ ya. Menurut kalian gimana guys? Ada nggak kalian pernah ngerasain nggak hal-hal yang kayak penampakan-penampakan yang emang turun temurun? Ini kan dari tahun 1940. Terus si Manis kan kalau untuk di Jakarta Iya, kan dia juga katanya Diperkosa juga. dan katanya masih suka menampakkan diri. Terus kalau di Jakarta Timur ada Mumun. daerah-daerah lain gua rasa pasti ada nih urban legend yang menceritakan tentang sosok makhluk astral yang masih sampai sekarang itu masih menampakkan diri, padahal ini udah puluhan tahun legenda itu. Coba ceritain ke kita, siapa tahu ada hal yang lebih mengerikan lagi atau lebih menggelitik kita lagi supaya kita nanti bisa bawain di next episode ya. Betul. Oke guys, sampai di sini dulu aja episode. Kenapa lu? Enggak. Itu Bayangan. enggak, udah positif thinking aja. Sampai ketemu di next episode di OTT, obrolan tutup toko. Jos.